Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib, syarahnya Matan Takrib, hasyiahnya Bajuri. Alhamdulillah sudah, kalau kitab ini kitab taharah masih awal kitab taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membahas tentang al-ma'ul lati yajuzu bihat tathhir. Air-air yang boleh digunakan atau sah digunakan untuk bersuci, yaitu ada 7 air. Di mana 7 air tersebut wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Mengumpulkan akan ini 7 air qauluka oleh ucapanmu. Apa ucapanmu? Ma nazala minas sama, ma yang turun ianya ma dari langit, au naba'a atau terbit ianya ma dari bumi. Jadi dalam ucapan ma nadzala minas sama, air yang turun dari langit, masuk 3, air hujan, ma'us sama, ma'us salji, air salju, ma'ul barat, air embun lah bahasa kita ya. Kemudian yang keluar dari bumi masuk 4. Nah, ma'ul bahri, ma'un nahri, air laut, air sungai, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul aini, air mata air. Kita lanjutkan. Ala ayyi sifatin kanat min aslil khalqah. Air yang keluar ianya air dari bumi tadi, ala ayyi sifatin, hal keadaan air itu ala ayyi sifatin, di atas sifat manapun ada ianya air, min aslil khalqah, dari asal kejadian. Jadi air itu enggak pengaruh, yang penting dia masih asal kejadiannya, turun dari langit, keluar dari bumi, baik warna hitam, warna putih, terserah, enggak apa-apa, semuanya sah digunakan untuk bersuci. Kita baca di dalam sedikit ini. Ada faedah. Faedatun, satu faedah, fi kauni ma'il abari haran fi syita wa baridan fi saif. Ya, ini satu faedah pada keadaan air sumur itu hangat, haran, hangat, panas, fi syita, pada musim dingin. Kenapa air sumur hangat pada musim dingin, wa baridan fi saif, dan agak dingin pada musim panas. Nah, ini. Hikmatu kauni ma'il abari haran fi syita wa baridan fi saif anna syamsa taghrubu tahtal ardi. Bermula hikmah keadaan air sumur itu hangat, panas pada musim dingin, dan itu dingin pada musim panas, itu anna syamsa, karena matahari, taghrubu, terbenam ia, tahtal ardi, karena matahari tenggelam ia di bawah bumi, watam kusu, dan menetap ia ila tulu'il fajar, hingga terbit fajar. Ini mungkin kajian zaman dulu kalau matahari terbenam. Kajian zaman sekarang matahari itu nggak pernah terbenam. Nah, matahari nggak pernah terbenam karena matahari justru bumi yang mengelilingi matahari. Ya. Jadi ketika cahaya matahari terhalang, jadilah bumi gelap, itu disebut terbenam. Ini kajian sains sekarang, ya kan? Jadi belum ada yang membantahnya. Jadi terserah, di sini kita baca aja. Di sini katanya, kenapa air sumur hangat pada musim dingin, dingin pada musim panas? Karena matahari terbenam ia di bawah bumi dan tetap ia hingga terbit fajar. Fabi sababi tuli layali syata, maka dengan sebab lama malam-malamnya musim dingin, ma'astimrari syamsi fiha, bersama tetapnya matahari di dalamnya bumi, yakunul ma'u haran, jadilah air itu agak hangat. Nah, ini seolah-olah berarti air itu hangat karena dipanaskan oleh matahari, di mana matahari tenggelam di bawah bumi. Wa bisababi kasri layali saifi yakunu baridan, dan dengan sebab pendeknya malam-malam musim panas, ada ianya air itu dingin karena matahari berada di dalam bumi sebentar doang. Nah, begitu. Kita lanjutkan.
Mana lah sambungannya? Jadi kata beliau tadi, 7 air yang sah digunakan untuk bersuci itu ada yang turun dari langit, ada yang keluar dari bumi. Wa qauluhu au naba'a minal ard. Bermula ucapannya syarih, atau air yang keluar ia dari bumi itu dakhala tahtahu arba'atun, masuk di bawahnya ucapan oleh 4 air. Ucapan naba'a minal ardi, terbit dari bumi, masuk 4 air. Ya, ma'ul bahri, air laut, ma'un nahri, air sungai, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul aini, air mata air. Wa hadza innama huwa bihasabi dhahiril ayani al-an. Wa hadza ini ketika beliau menyatakan air yang terbit dari bumi, ya, ada 4, hanya saja huwa, dianya ini itu bihasabi dhahiril ayan, dengan sekira-kira lahir pandangan kita. Kalau lahir pandangan memang ada air yang turun dari langit, ada air yang timbul dari dalam bumi. Wa illa, jika tidak, jika bukan menurut zahir mata, fajami'ul miyahi nuzilat minas sama, maka bermula semua air itu diturunkan akan dianya air dari langit. Semua air yang ada di bumi sumbernya dari langit asalnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'am fasalakahu yanabi'a fil ard. Apakah kamu tidak melihat bahwa sungguh Allah telah menurunkan dari langit akan air, fasalakahu, maka menjalankan dianya Allah akannya air yanabi'a sebagai sumber-sumber mata air fil ardi, di dalam bumi. Artinya berdasarkan ayat ini memang semua air yang ada di bumi itu sumbernya dari langit. Qala Mujahid, berkata oleh Mujahid, laisa fil ardi ma'un illa wa huwa minas sama. Tidak ada di dalam bumi itu air, melainkan padahal dianya air itu berasal dari langit. Semua air yang ada di dalam bumi sumbernya dari langit. Wa la'allahu fi ghairil ma'il ladzi kana qabla khalqis samawati wal ard. Wa la'allahu, mudah-mudahannya ucapan Mujahid itu pada bukan air yang ada ia sebelum tercipta langit dan bumi. Jadi bisa saja maksud Mujahid ini air selain air yang sudah ada sebelum bumi tercipta. Karena sebelum bumi tercipta sudah ada air. Nah, ini saya juga kurang paham ya. Jadi ketika Mujahid berkata semua air yang di bumi sumbernya dari langit, kata Syekh Bajuri barangkali saja maksud Mujahid ini selain air yang sudah ada sebelum bumi tercipta. Sebelum tercipta langit dan bumi. Wakila, dan dikatakan orang, ma nazala minas sama'i asluhu minal bahri. Bermula ma yang turun ianya dari langit, itu bermula asalnya ma itu dari laut. Ada kil menyatakan air-air yang turun dari langit asalnya dari laut. Rafa'ahullahu ta'ala bilutfih, mengangkat akannya air oleh Allah Ta'ala dengan kelembutannya. Wa husni takdirih, dengan bagus takdirnya Allah. Hatta toba, hingga bagus ianya air, bizalika rafa', dengan sebab demikian diangkat. Tadinya asin, begitu diangkat oleh Allah, jadi tawar. Summa anzalahu ilal ardi, kemudian menurunkan ya Allah akannya air kepada bumi, liyun tafa'abih, supaya bisa diambil manfaat orang dengannya air. Wa hadza qaulul Mu'tazilah, ini pendapat Mu'tazilah. Kama takaddamat al-isyaratu ilahi, sebagaimana yang telah terdahululah oleh isyarah kepadanya. Ini pendapat Mu'tazilah, kan tidak berarti semua pendapat Mu'tazilah itu salah. Bisa saja kadang pendapat Mu'tazilah di bidang ini juga bisa saja benar, ya sesuai dengan penelitian. Karena pengetahuan tentunya terus akan berkembang, lebih-lebih tentang ayat-ayat kauniyah. Kemudian tadi air itu, air yang turun dari langit atau keluar dari bumi itu sifatnya terserah, warnanya enggak pengaruh. Qauluhu ala ayyi sifatin kana. Bermula ucapannya syarih ala ayyi sifatin kana, di atas sifat manapun ada ianya air. Hala kaunihi ala ayyi sifatin kana. Artinya hal keadaannya air itu sabit di atas sifat manapun. Min ta'min, dari rasanya terserah. Kakaunihi huluan, seperti keadaannya air itu agak manis. Au milhan, atau asin. Au launen atau kepada ta'min,
sifat air rasanya tadi berbeda-beda, nggak apa-apa. Atau warnanya berbeda-beda. Kakaunihi abiyadha, seperti keadaannya air, ada yang putih, au aswada atau hitam, au ahmara atau ada yang merah, au rihin atau baunya misalkan. Baunya ka'ayyakuna lahu raihatun thayyibah, seperti bahwa adalah baginya air itu ada wangi yang baik, ada yang baik wanginya kurang baik, yang nggak apa-apa, yang penting semuanya sah digunakan untuk bersuci selama itu memang asal air seperti itu. Perubahannya bukan diakibatkan oleh benda lain. Artinya, wa qauluhu min aslil khalqah. Ucapan syarih dari asal khalqah, asal kejadian. Min aslil wujud, asal wujud. Yang penting air itu air asli murni. Walaupun warnanya, baunya berbeda nggak apa-apa. Nah, asal kejadian itu maksudnya. Belum bercampur dengan benda lain. Waktu ridhabihi amma ya'rudu lahu min tagayyurihi bima ittasala bihi min ma'in au jamidin ala ma'yati. Waktu ridhabihi. Dan dikeluarkan dengannya ucapan min aslil khalqah. Dari ma yang datang ianya ma baginya air, min tagayyurihi dari berubahnya air, bima ittasala dengan sesuatu yang bersambung ianya sesuatu dengannya air. Min ma'in dari benda cair, au jamidin atau benda keras, ala ma'yati di atas ma yang akan datang ya. Jadi ketika beliau menyatakan air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi, bentuk bagaimanapun sifatnya, yang penting dia asalnya memang seperti itu, boleh digunakan, sah digunakan untuk bersuci. Ucapan min aslil khalqah, keluarlah air-air yang perubahannya datang belakangan. Amma ya'rudu, dari ma yang datang ianya ma baginya air, dari perubahannya air. Nah, ketika air hujan turun putih, kemudian jatuh ke empang segala macam, akhirnya berubah dengan sesuatu yang bersambung dengannya, baik benda cair atau benda padat. Akhirnya merubah airnya. Kita nyata melihat air hujan turun putih, tetapi ternyata terkena sesuatu benda segala macam, merubah rasanya, merubah warnanya dan segala macam, jadi tidak sah lagi digunakan untuk bersuci. Kita lanjutkan. Nah, kitab ini kadang enak pakai kitab satu lagi, jadi luas kelihatan dalamnya. Kalau ini terbatas karena tulisannya lebar. Tapi kitab yang satu kendalanya tulisannya kecil. Summal miyahu tangkasimu. Kemudian bermula air itu terbagi ianya air. Ini summa tartib ikhbari. Beliau pertama memberitahukan bahwa air itu ada 7 macam. Kemudian air beliau bagi lagi. Air yang 7 macam tadi masih bisa dibagi. Karena nanti ada yang suci, menyucikan, tidak makruh. Ada yang suci, menyucikan, makruh. Ada yang suci tapi tidak menyucikan. Ada juga yang bernajis. Ada 4 macam air dalam kitab ini. Summal miyahu tangkasimu. Kemudian bermula air itu terbagi ianya air. Terbagi ala arbaati aksamen. Ala bermakna ila, terbagi kepada 4 pembagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Bermula salah satunya 4 itu tahirun, air yang suci. Fi nafsihi, pada dirinya air. Airnya suci, enggak mengandung najis, boleh diminum. Nah, itu maknanya tahirun, air yang suci pada dirinya, mutahhirun lagi bisa menyucikan. Li ghairihi, bagi lainnya air. Dia suci bisa menyucikan yang lain. Ketika digunakan kita dapat kesuciannya. Kita gunakan untuk wudu, badan kita jadi bebas hadas, boleh kita gunakan untuk mandi. Ghairu makruhin, lagi tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan apanya? Kan air memang enggak ada hukumnya. Air itu tidak bersifat dengan makruh, sunnah atau segala macam. Karena makruh, wajib, sunnah itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ada air, nggak ada hukumnya. Hukumnya ketika berhubungan dengan manusia, dipakai. Nah, makanya beliau mentakdirkan isti'maluhu. Ini syarih menambahkan isti'maluhu. Air yang suci, menyucikan, ghairu makruhin, lagi tidak dimakruhkan, akan isti'maluhu, akan menggunakannya air. Jadi isti'malu naib fa'il makruh. Wahwal ma'ul mutlaku ankaidin lazimin. Wahwa dianya air yang suci, menyucikan, lagi tidak makruh, itu ma'ul mutlak, air yang mutlak.
Air yang mutlak, air yang dibebaskan an kaidi lazimen, an kaidin lazimen, dari kait yang lazim ianya kait. Nanti kita bahas. Nah, jadi yang pertama, air dibagi 4. Air di atas tadi yaitu air yang 7 macam, air laut, air hujan, air sungai, semuanya dibagi 4 itu. Salah satunya ada air yang suci pada dirinya lagi menyucikan, lagi tidak makruh. Jadi setiap salah satu dari 7 air semuanya berlaku 4 macam. Ada air laut yang suci, menyucikan, tidak makruh digunakan. Ada air sumur yang suci, menyucikan, tidak makruh digunakan. Nah, semuanya begitu. Nah, kita baca aja syarahnya. Aqsamul miyah, ini judulnya Aqsamul miyah, pembagian air. Qauluhu summa hiya lil isti'naf. Bermula ucapannya syarih summa, dianya summa itu isti'naf, ini permulaan baru. Au lit tartib fi dzikri wal ikhbar, atau untuk tertib dalam menyebut dan memberitahukan. Bagaimana maksud tertib dalam sebutan dan pemberitahuan? Ai ba'da an akhbartuka bi annal miyah allati yajudu tathiru biha sab'atu aqsamin ukhbiruka bi annaha tangkasimu taksiman akhara ila arba'ati aqsamin. Artinya, sesudah bahwa saya memberitahukan kamu bahwa sungguh air yang bolehlah oleh bersuci dengannya air itu ada 7 macam. Nah, sekarang ukhbiruka, aku akan memberitahukan kepadamu bahwa sungguhnya air itu tangkasimu, terbagi ia taksiman akhara, terbagi ia akan pembahagian yang lain kepada 4 macam. Nah, itu maksud tartib ikhbari. Terlebih dahulu beliau memberitahukan air ada 7 yang sah digunakan untuk bersuci. Kemudian 7 air itu bisa dibagi dalam 4 kelompok. Qauluhu al-miyah kullu wahidin minha. Nah, bermula ucapannya syarih al-miyah, kullu wahidin minha, artinya bermula setiap yang satu darinya air. La majmu'uha, bukan kumpulannya air. Kama huwa zahir, sebagaimana yang dia nyama itulah ya. Maksud beliau, 7 air itu setiap airnya ada 4 golongan seperti saya katakan di awal. Air laut dibagi dalam 4 macam, air sumur 4 macam, air mata air dibagi dalam 4 macam, begitu. Bukan 7 air itu dibagi 4, bukan. Jadi kalau 7 air dibagi 4 namanya majmu'. Ini kullu wahidin. Setiap satu dari 7 air itu bisa dibagi dalam 4 macam pembagian. Nah, fatasirul aqsamu bihadzal i'tibari samaniyatan wa isyrina min darbi arba'atin fi sab'ah. Maka jadilah pembagian dengan ini i'tibar. Ini i'tibar setiap satu dari 7 air tadi dibagi 4. Maka jadilah pembagian dengan ini i'tibar itu 28. Min darbi arba'atin fi sab'ah, dari perkalian 4 pada 7. Air ada 7 macam. Setiap yang satu dari 7 macam ada 4 golongan nanti. Berarti 7 kali 4, 28. Akhirnya timbullah air itu ada 28 macam. Maksudnya begini, kayak tadi, air hujan ada yang suci menyucikan tidak makruh. Ada air hujan yang suci menyucikan tapi makruh. Ada air hujan yang suci tapi tidak menyucikan. Nanti ketika dia bercampur dengan gula misalkan, air hujan bercampur dengan gula jadi kopi. Nah, jadi suci dia air hujan itu, tapi kan tidak menyucikan. Kemudian ada air hujan yang bernajis ketika dia kena najis. Begitu semuanya. Setiap satu dari 7 itu ada 4 jenisnya air. Makanya 7 kali 4 jadi 28 kata beliau. Nah, wa al fil miyah lil ahdi dzikri, bermula al pada miyah itu sabit bagi ahdi dzikri. Jadi al miyah tadi kata beliau. Nah, kemudian air itu terbagi, ada alif lamnya, alif lam ahdi dzikri. Jadi air yang sudah maklum, yang sudah disebutkan sebelumnya. Ai al miyahul mutaqaddimu dzikruha. Air yang terdahululah oleh sebutnya air. Air itu terbagi kepada 4. Maksudnya bihasabi wasfiha. Dibagi kepada 4, ditinjau sifatnya air. Minat tahiriyah, ada sifatnya tahiriyah. Tahiriyah suci dirinya air doang. Atau wat tahuriyah. Tahuriyah berarti dia suci dan menyucikan. Ma'a adamil kirahah. Nah, suci menyucikan tidak makruh.
au ma'aha atau suci menyucikan bersama makruh, awit tahiriyah dunat tahuriyah atau suci doang tidak menyucikan, awit najasah atau air najis. Nah, ini 4 pembagian air. Makanya 7 kali 4 jadi 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini nggak terlalu rumit ya. Air suci, suci pada zatnya. Kemudian menyucikan, artinya bisa menghasilkan kesucian. Bisa digunakan untuk rafa' hadas, untuk menghilangkan najis. Dah. Wahwal ma'ul mutlak. Air yang suci menyucikan lagi tidak makruh itu namanya air mutlak. Apa air mutlak? Air yang terbebas dari kait lazim. Jadi air yang mutlak, air yang terbebas, maksudnya ma'u, air yang terbebas dari kait lazim. Jadi kait ada 2, ada kait lazim, ada kait mumfak namanya. Kait lazim yaitu satu kait yang tidak bisa lepas dari kata air. Kalau dilepaskan jadi kita nggak paham. Contoh ma'ul wardi, air mawar. Kalau kita pengen menyampaikan ke seseorang, pengen memberitahukan, ambillah air mawar. Jadi mawarnya harus disebut. Ma'ul wardi, wardinya harus disebut. Kalau nggak disebut orang nggak paham. Kalau kita sebut ma'un doang, orang nggak paham itu air mawar. Jadi ma'ul wardi, wardi itu namanya kait lazim. Kait yang mesti disebut supaya orang paham. Adapun kait mumfak, kait-kait yang bisa dilepaskan. Nah, contoh ma'ul bahri, air laut. Nah, jadi itu bisa dilepas karena itu hanya sebagai tempat. Ketika air itu dimasukkan dalam gelas, kita menyebutkan ma, orang paham itu air. Nah, walaupun nggak ada lautnya. Jadi air mutlak tadi, atau air yang suci menyucikan tidak makruh namanya air yang mutlak. Air yang terbebas dari kait yang mesti. Ketika kita menyebutkan ma, setiap air yang masuk dalam kata ma, nah itulah air suci menyucikan tidak makruh. Jadi orang Arab ketika menyebutkan ma'un, itu maksudnya air putih. Bisa air hujan, bisa air laut, bisa air sumur, bisa air apa aja. Yang 7 air itu masuk dalam kata ma'un. Ya, kalau air mawar itu nggak boleh. Kalau disebut ma'un doang orang nggak paham. Harus ma'ul wardi. Itu namanya kait lazim. Nah, itulah dia. Air yang suci menyucikan tidak makruh yaitu air yang terbebas dari kait lazim. Begitu diucapkan ma'un doang, semua air yang masuk dalam kategori ma'un, itulah namanya air suci menyucikan dan tidak makruh. Nah, qauluhu al-ma'ul mutlak, bermula ucapannya musannif al-ma'ul mutlak huwa, dianya ma'ul mutlak itu ma yusamma ma'an bila kaidin ladimin endal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Dianya air mutlak itu ma, air-air, mama yang dinamakan akan dianya ma akan air dengan tanpa kait yang mesti. Indal alim di sisi orang yang mengetahui dengan halnya air daripada ahli uruf dan lisan. Ketika disebut ma'un, orang pahamnya air apa? Nah, itulah air yang suci menyucikan dan tidak makruh atau air mutlak. Tapi tentunya orang yang paham agama. Karena orang yang tidak paham agama, ahli uruf dan lisan. Karena begini, air seseorang berwudu, kemudian sisa wudunya ditampung. Kalau orang nggak paham, itu juga disebut air. Padahal itu nggak disebut ma'un, karena sudah digunakan. Begitu maksudnya. Jadi beliau menyatakan sesuatu yang tetap dinamakan air tanpa perlu kait di hadapan orang yang tahu dengan keadaan air itu. Orang yang tahu itu baik ahli uruf atau ahli lisan. Kenapa beliau menambah indal alim? Liyakhrujal musta'malu wal mutanajjisu bimujarradil mulakah. Supaya keluarlah oleh air musta'mal dan oleh air yang terkena najis bimujarradil mulakah dengan hanya menempel najis doang. Jadi secara zahir musta'mal
Air yang sudah kita gunakan untuk berwudu kita tampung itu air mustakmal. Kalau orang nggak paham itu menyatakan ma'un juga. Tapi orang yang tahu air itu udah pernah digunakan berarti itu nggak disebut ma'un. Nah, itu air mustakmal namanya. Atau air yang terkena najis tapi najisnya nggak kelihatan. Kan bisa saja itu orang menyangkanya ma'un. Padahal itu mutanajis. Itu maksudnya. Li'anna man alima bihalihima mimman dzukira la yusammiha ma'an bila kaidin. Ya, karena orang-orang yang mengetahui ya dengan keadaan keduanya dua air. Orang yang tahu air sudah digunakan. Air itu terkena najis walaupun najisnya nggak kelihatan. Dari orang-orang yang disebutkan tadi yaitu ahli uruf dan lisan. Karena sungguh orang yang tahu ya dengan keadaan dua air. Maksudnya air musta'mal dan mutanajis. Dari siman yang telah disebutkan akan la yusammihima. Itu tidak akan menamakan ya akan keduanya dua air ma'an bila kaidin. Orang yang paham air mustakmal, air mutanajis enggak akan disebut ma'an. Ma'an doang tanpa kait. Pasti dia akan menambah itu air ma'ul mustakmal. Itu ma'ul mutanajis. Enggak cukup dengan hanya ma'un doang. Waliyadukhulal mutaghayyiru kasiran bima fil makari wal mamari masalan. Dan supaya masuklah oleh yang berubah akan sebagai perubahan yang banyak, berubah dengan sesuatu yang ada pada tempatnya dan pada tempat lewatnya air itu misalnya. Jadi beliau menyatakan juga inda alim tadi, sesuatu yang dinamakan sebagai air tanpa kait di sisi orang alim supaya masuk air yang banyak berubah, air keruh. Musim hujan air di kali tentunya karena ada tanahnya berubah sehingga warnanya seperti warna tanah. Orang yang paham itu tetap disebut air karena berubahnya dengan tempat tetapnya atau tempat lalunya, enggak pengaruh, bukan berubah dengan benda lain. Fa inna ahlal urfi wal lisan yutliquna alaihi isma ma'in bila kaidin. Karena bahwa sungguh ahli uruf dan lisan mereka tetap yutlikun menyebutkan di atasnya air alaihil mutaghayyir. Karena ahli uruf dan lisan mereka tetap menyebutkan kepadanya air yang berubah dengan tempat lewat dan tempat tetap. Menamakan oleh mereka di atasnya akan isma ma'in bila kaidin, akan isim air dengan tanpa kait. Ma'a ilmihim bihalihi bersama pengetahuan mereka dengan keadaannya air. Bahwa mutlakun. Maka air itu tetap mutlak. Khilafan liman ja'alahu ghaira mutlak. Khilaf bagi orang yang menjadikan ia akannya air yang berubah tadi, air yang tidak mutlak. Jadi pendapat yang umum, air yang berubah air sungai walaupun keruh banget, kayak warna tanah tetap air mutlak. Kita sebut ma'un, dia masuk. Nah, jadi perbedaan air yang mutlak sama mutlak air beda kan? Air mutlak berarti air yang khusus tadi, suci menyucikan tidak makruh. Kalau mutlak air artinya umum air. Mutlak air umum air. Itu beda. Umum air ya air apa aja, baik air najis atau bukan najis bisa disebut mutlak air. Itu perbedaannya. Air yang terbebas dari kait lazim, an kaidin lazimin. Bi alam yukayyid aslan, dengan bahwa tidak dikait, yukayyad aslan, dengan bahwa tidak dikaitkan akan dianya air sama sekali. Jadi air suci menyucikan tidak makruh, tadi beliau menyatakan air mutlak, air yang terbebas dari kait lazim. Jadi terbebas dari kait lazim ada dua pengertiannya. Maksud terbebas dari kait bisa saja tidak ada kait sama sekali, cuma disebut ma'un doang. Au quyida kaidan mumfakan, atau dikaitkan akan dianya air akan kait yang bisa dilepaskan. Atau disebut misalkan air sumur. Jadi sumur sama air kan bisa dipisahkan. Adapun ma'ul wardi, air sama mawar, air mawar nggak bisa dipisahkan. Itu kait lazim. Kalau kait mumfak bisa dipisah. Air kopi nggak bisa dipisahkan, air dan kopi. Namanya kait lazim. Air aqua itu kait mumfak. Aqua bisa dipisahkan dari air. Ketika air kita tuangkan ke gelas bukan air aqua lagi namanya. Nah, jadi ucapan musannef, ucapan syarih an kaidin lazimin, air yang terbebas dari kait lazim, itu bisa artinya bi alam yukayyad aslan, bahwa tidak dikaitkan akan dianya air sama sekali. Au quyida, atau dikaitkan akan dianya air akan kait mumfak, kait yang bisa dilepas.
Jadi fahuwa sadikun bisurata ini. Maka dianya ucapan musannif itu benar dengan dua pengertian. Al-ula malam yuqayyad aslan. Formula yang pertama itu air-air yang tidak dikaitkan akan dianya air sama sekali. Bi antakula dengan bahwa engkau mengatakan haza maun, ini air. Jadi maun ini nggak ada kait sama sekali. Semua air yang masuk dalam kata maun itulah air yang suci menyucikan lagi tidak makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu makuyida kaidan mumfakan. Bermula yang kedua itu air-air yang dikaitkan ia akan kait yang bisa dilepas. Ka antakula seperti bahwa engkau berkata ma'ul bahri, air laut. Jadi air sama laut bisa dipisah. Air laut karena air itu kita ambil dari laut. Begitu air kita masukkan ke gelas, orang nggak menyebutkan lagi air laut. Bahkan orang nggak tahu itu air laut. Yang penting itu air. Itu maksudnya. Oh ma'ul bahri, air sumur juga sama. Wa kharaja bidzalika al-muqayyidu bi qaidin lazimin, keluar dengan demikian ucapan terbebas dari kait al-muqayyadu oleh yang dikaitkan dengan kait lazim. Air-air yang mesti disebutkan kaitnya bukan air mutlak namanya. Kait itu macam-macam, ada cara dikaitkan, ditambahkan dengan idhofah atau dengan sifat. Kal idhofah fi qaulihim, seperti idhofah pada ucapan mereka, ma'ul bittih, air semangka. Jadi air semangka, kalau kita menyebutkan air, maksudnya air semangka, orang nggak paham. Kalau kita pengen mengatakan kepada orang, ambillah air semangka itu, semangka harus disebut ma'ul bittih, air semangka. Jadi bittih ini kait lazim, mesti. Cuma kaitnya terjadi dengan mudhaf ilaih idhofah. Ma'ul bittihi. Atau kait bisa dengan sifat. Au kasifati, atau seperti sifat. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah, mimma'in dafik, dari air yang terpancar ianya air. Jadi air yang terpancar maksudnya air mani. Kalau disebutkan ma'in doang, orang nggak paham ini yang dimaksud dengan air mani. Bisa air sungai kalau macam, air laut. Nah, jadi harus ada kaitnya. Amin ma'in dafik. Awil allati lil ahdi fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau kaitnya seperti alif lam. Boleh juga kaitnya dengan alif lam allati yang ada ya bagi ahdi. Alif lam ahdi, pendengar udah paham. Ketika kata ma'un ditambah alif lam, pendengar udah paham air apa yang dimaksud. Itu maksud al ini kita ataf kal idhafah. Atau seperti al-alati yang ada bagi ahdi dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qalat lahu Ummu Salamah, manakala berkata baginya Nabi oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepada Nabi, hal alal mar'ati min ghaslin idza hiya ihtalamat, apakah ada kewajiban terhadap seorang wanita min ghaslin dari mandi idza hiya bila perempuan itu bermimpi, mimpi basah? Qala, Nabi berkata, na'am. Na'am, perempuan itu ketika dia bermimpi dia perlu mandi idza ra'atil ma, ketika melihat ianya perempuan akan air. Jadi air di sini yang dimaksud yaitu air mani. Cuma mafhumnya dari mana? Kok nggak ada kaitnya? Mafhum dari alif lam. Alif lam ahdi. Mafhum dalam zihin, dalam pikiran pendengar. Jadi Ummi Salamah paham ketika Nabi menyatakan, ya perempuan harus mandi apabila dia bermimpi, idza ra'atil ma, apabila dia melihat air. Ummu Salamah paham air apa yang dimaksud. Nah, begitu maksudnya lebih kurang. Beliau ini syarah. Fala yadurul kaidul mumfaku, maka tidak mudaratlah oleh kait yang mumfak. Air yang suci menyucikan lagi tidak makruh yaitu air mutlak, air yang terbebas dari kait lazim. Kalau kait mumfak bagaimana? Enggak apa-apa. Maka tidak bahayalah, tidak mudaratlah oleh kait al-mumfak yang bisa dilepaskan akan dianya kait. Jadi air yang perlu dikaitkan dengan kait mumfak tetap statusnya suci menyucikan dan tidak makruh. Kama ilbi'ri, seperti air sumur. Fi kaunihi mutlakan, seperti air sumur. Fi ini muta'alaq kepada yaduru. Di mana tidak mudarat? Pada keadaannya air itu mutlak. Jadi ketika satu air dikaitkan dengan kait mumfak, tidak mengganggu kemutlakannya. Nah, maka tidak mudaratlah oleh kait yang mumfak ianya kait
seperti air sumur, di mana tidak bahaya pada keadaannya air itu mutlak, tetap mutlak. Waduh, sebentar setengah jam. Nah, itulah kita kalau pengen baca hasyiah ini lama jalannya. Kalau kita baca Fathul Qarib doang, insya Allah agak lancar dikit ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil kita latihan membaca kita. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.